Senyuman pembunuh bertroli menarik pertanyaan. Apakah pelaku seorang pembunuh berdarah dingin, psikopat, atau sosiopat? Dan bagaimana dampaknya terhadap proses hukum pelaku nantinya? Kami akan bahas bersama Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala yang sudah bergabung. Selamat petang, Pak Adrianus. Selamat petang. Pak Adrianus, bagaimana Anda melihat dari kronologi pembunuhan korban? Dari motifnya sakit hati, karena korban foto bersama dengan orang yang tidak disenangi pelaku. Sampai ada rekayasa pelaku kepada korban dengan dalih membuat podcast penculikan sebelum pembunuhan itu terjadi. Secara umum Anda melihat bagaimana gelagat kemudian juga motif dari pelaku ini? Jadi kalau kita bicara mengenai konteks pembunuhan berencana, maka ada pencetus, ada waktu untuk berpikir, ada waktu untuk merenungkan untung rugi, dan ada waktu untuk mengeksekusi. Nah itu semua ada pada yang bersangkutan, sehingga kalau kemudian nanti kepadanya dikenakan pasal-pasal hukuman pembunuhan berencana, maka itulah yang terjadi padanya. Semuanya memenuhi Demikian. syarat ya? Kemudian sebenarnya yang menjadi target dari pelaku ini bukan korban yang dibunuh, perempuan ini, tapi juga ada dua orang lainnya yang masih dalam satu circle pertemanan dengan pelaku. Anda melihat ini pelampiasan atau bagaimana sih sebenarnya, Pak Adrianus? Ya, saya berpikir ini lebih kepada mana yang available saja, ya, mana yang lebih mudah untuk dieksekusi saja. Jadi sebagaimana pengakuannya kepada kepolisian bahwa sebetulnya korban utamanya bukan korban yang sekarang, namun korban yang sekarang lah yang lebih mudah untuk dicapai. Jadi sekali lagi ini juga mengindikasikan bahwa memang korban itu memilih melakukan konteks untung rugi, ya, konteks mana yang lebih cepat, mana yang lebih mudah. Sekali lagi ini lalu menyebabkan yang bersangkutan itu terkena pada konteks berencana itu. Apa yang ada dalam kondisi psikologis pelaku sampai akhirnya ya siapa sajalah yang lebih gampang untuk menjadi korban atau dalam kata kasarnya yang ia bunuh dibandingkan dua orang yang lain. Kondisi psikologisnya bagaimana sebenarnya Pak Adrianus? Jadi bayangkan kalau yang bersangkutan itu merasa sakit hati ya karena si korban ini pernah berfoto dengan orang lain yang dia tidak suka katanya. Maka bayangkan ketidaksukaan itu kemudian dia pendam sendiri. Dia olah sendiri sehingga kemudian menjadi suatu kemarahan yang kemudian berkembang lagi menjadi suatu proses perencanaan pembunuhan. Pastilah orang ini bukan orang yang sociable ya, yang bersosialisasi dengan orang lain, tidak punya teman dekat, demikian juga lalu amat mengikuti kata hati atau dengan kata lain kita sebut sebagai impulsif. Karena kalau misalnya dia bersharing dengan orang lain, maka ada kemungkinan orang itu berkata begini, ya sudahlah, ya itu biasa itu dan seterusnya. Dengan kata lain orang akan memberikan satu hal yang menenangkan dirinya untuk kemudian tidak melakukan suatu tindakan yang fatal. Tetapi karena dia tidak punya teman dekat, tidak pernah sharing, mengikuti kata hati, mengikuti impulsi dan seterusnya, maka alhasil kemudian ketika dia lalu merencanakan pembunuhan ya tidak ada orang yang tahu sampai kemudian dia mengeksekusinya. Kalau di beberapa berita saya melihat misalnya ada orang lain yang kaget ya bahwa yang bersangkutan itu melakukan pembunuhan seperti ini, padahal dia memiliki peran sosial yang baik yang sama sekali jauh dari konteks ini, begitu. Dia adalah orang yang antisosial tadi dianalisa oleh Pak Adrianus. Kemudian ada sisi psikologis yang impulsif sehingga siapapun lah yang dekat dengan dia akhirnya menjadi korban atau menjadi target. Yang juga menjadi perhatian dari publik adalah ketika ia tersenyum ketika berada di lift padahal ia membawa korbannya dalam troli. Dari sisi psikologis kemudian banyak orang yang menyatakan bahwa jangan-jangan ini psikopat, jangan-jangan ini sosiopat. Kalau dari Pak Adrianus membacanya bagaimana? Saya agak mengklarifikasi ya, tadi bukan karena dia impulsif maka lalu teman dekatnya menjadi korban, tapi karena dia memang tidak pernah sharing ya, tidak pernah mencari teman untuk ngobrol ya, membicarakan mengenai keluh kesahnya, maka kemudian semua sakit hatinya dia olah sendiri, dia unyah sendiri, dan kemudian lalu bahkan dia kembangkan juga untuk menjadi satu hal yang fatal yakni pembunuhan. Andaikan saja dia sharing ya, dia punya teman dekat, dia punya teman curhat gitu ya, maka lalu ada kemungkinan pihak-pihak lain itu akan memberikan satu calm down ya, satu penenangan diri. Itu terkait dengan konteks mengapa dia berbuat. Yang kedua, saya melihat bahwa senyumnya itu tidak harus begitu, tapi juga ada unsur kalau kita bicara mengenai tarikan-tarikan ototnya, ya saya memang bukan ahli yang bisa membaca wajah, tapi saya menduga bahwa
tarikan-tarikan ototnya, demikian juga gerakan-gerakan badannya, itu sebenarnya mencerminkan ketegangannya. Dia berpura-pura rileks, berpura-pura santai, sehingga kemudian tidak menimbulkan ketegangan, tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain yang melihatnya dalam lift tersebut, sehingga dia tersenyum. Tapi sebetulnya kalau lihat dari ototnya, otot wajahnya, maka sebetulnya ada ketegangan di situ. Begitu. Artinya dia menutupi ketakutannya, dia menutupi perasaan aslinya dengan tersenyum dan juga menyapa orang-orang yang ada di lift bersama dia. Tepat sekali. Jadi ini memang satu hal yang biasa dilakukan oleh first offender, apalagi belum pernah first offender langsung pada first murder, ya, langsung kepada satu pembunuhan satu tindak pidana yang luar biasa, yakni pembunuhan. Maka wajar kalau kemudian orang lalu menjadi tegang, tense, ya. Tetapi jangan lupa bahwa yang bersangkutan sebenarnya sudah punya waktu, sudah punya cukup perencanaan untuk kemudian membuat tense-nya itu atau ketegangannya itu tidak terlihat. Antara lain dengan tadi berpura-pura, bersiap-siap untuk tersenyum ketika kemudian ada orang yang melihatnya. Nah, tetapi toh saya kira ada beberapa gejala fisik yang nggak bisa disembunyikan pada dirinya. Begitu. Karena banyak orang kemudian melihat potongan video ini diasosiasikan dengan label psikologis tertentu. Ada yang menyatakan, oh jangan-jangan psikopat, jangan-jangan sosiopat. Tadi Reza Indragiri Amri menyatakan jangan sampai kemudian itu disematkan kepada pelaku hingga akhirnya bisa menguntungkan pelaku dengan label itu. Kalau menurut Prof. Adrianus, apakah ada label untuk itu karena dia ada senyuman pada saat membawa korbannya? Harus diperiksa sih, karena tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang itu memiliki psychopathic personality. Ya, ada cukup banyak 13 atau 14 elemen perilaku yang harus ada pada diri seseorang untuk kemudian kita bisa menjudge yang bersangkutan itu adalah seorang psikopat atau sosiopat. Tidak hanya sekedar senyum, ya, tetapi memang pada dasarnya seorang psikopat itu adalah orang yang memiliki titik nol berbeda. Gampangnya begini, bahwa kalau kita datang ke pemakaman orang lain lalu kita bersedih, memperlihatkan wajah duka, malah yang bersangkutan ketawa. Ketika orang salah berbuat kepada orang lain lalu orang meminta maaf, maka dia tidak begitu. Jadi selalu terbalik, ya. Itu gampangnya. Namun satu hal yang juga penting untuk diketahui bahwa walaupun seseorang itu setelah didiagnosa dan kemudian dikonfirmasi memiliki kepribadian psikopatik, tidak berarti lalu kemudian dia bebas dari tanggung jawab hukum. Dia tetap liable, ya. Sehingga kemudian lalu bisa dipidana seperti halnya orang-orang yang normal lainnya. Artinya tadi ada juga menyebutkan ini tidak bisa disematkan sebagai sosiopat atau psikopat. Dia punya perencanaan untuk melakukan pembunuhan, artinya ada pembunuhan berencana. Secara hukum apakah ini akan semakin menguatkan bahwa iya, tidak ada lagi hal-hal yang meringankan dia selain, atau memang betul harus dikenakan pasal pembunuhan berencana, tidak ada hal lain yang meringankan? Saya tidak melihat bahwa kalau dia setelah diperiksa, ya, lalu kemudian dinyatakan sebagai memiliki indikasi psikopatik, ya. Apalagi kalau sampai dikatakan memiliki kepribadian psikopat, itu lalu kemudian dianggap sebagai hal yang meringankan. Ya, karena tadi psikopatik adalah bukan sesuatu yang membuat seseorang terlepas dari tanggung jawab pidana. Dengan kata lain, dia tetap wajib mendapatkan sanksi sebagaimana orang biasa. Hanya saja kemudian yang berbeda adalah bagaimana kemudian putusan pidananya. Apakah sekedar dimasukkan ke lapas saja, atau kemudian setelah dimasukkan ke lapas lalu kemudian direhab di rumah sakit jiwa? Itu tentu terserah kepada hakim, ya. Suatu hal yang juga perlu diingat adalah bahwa psikopatik bukan sesuatu yang bisa direhab dalam arti seperti disembuhkan, karena itu bukan penyakit, itu adalah kepribadian, gitu, ya. Yang lain juga nggak berubah tuh seperti itu. Begitu. Tapi yang pasti pembunuhan berencana, pasal pembunuhan berencana yang mungkin disematkan kepada pelaku, semuanya sudah memenuhi syarat, ya, Prof. Adrianus? Saya sih mengira begitu, ya. Tadi bahwa yang bersangkutan itu ada waktu untuk berpikir mengenai sebab akibat, lalu juga membuat satu perencanaan, ya, dan juga lalu sudah punya waktu untuk menentukan untung rugi, bahkan memilih-milih korban, ya. Itu semua adalah hal-hal yang dalam hukum pidana dianggap sebagai bagian yang penting terkait dengan konteks perencanaan, begitu. Konteks perencanaan dan persiapan itu nanti akan membuktikan. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam untuk berbagi perspektif terkait dengan kasus yang menarik banyak perhatian publik. Terima kasih Prof. Adrianus.